Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Tempatnya bahas alur cerita anime terbaik, terbaru, dan terlengkap. Kali ini kita akan ngebahas anime yang berjudul Tower of Druaga: The Aegis of Uruk. Siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre adventure, komedi, ataupun fantasy? Mimin yakin lah, pasti jumlahnya banyak banget. Jadi anime ini cuy menceritakan saat musim panas setiap 5 tahun sekali. Iblis misterius di Menara Druaga kehilangan kekuatan mereka karena disebabkan oleh mantra sihir dewa yang bernama Anu. Sedangkan Raja Gilgamesh, penguasa kerajaan Uruk, menggunakan penampilan iblis sebagai alasan untuk menyerang menara dan mencari tahu rahasia membangun Druaga. 80 tahun sudah berlalu. Tentara Uruk berhasil melawan setan dan membangun sebuah kota benteng dan tempat yang aman di lantai pertama dari Druaga Metskier. Kisah dimulai. Seorang prajurit bernama Jill yang menemukan sahabat sepanjang jalan memulai misinya mencari legenda kristal Blue Rod, artefak kuat yang dikabarkan berada di lantai tertinggi Druaga. Namun pesaing lainnya termasuk kerajaan Uruk itu sendiri ingin semua harta menjadi milik mereka. Kalau kalian penasaran dengan alur ceritanya, langsung saja, kagak usah bertele-tele lagi cuy. Pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil gelesotan, ceki bro. Scene diperlihatkan pada MC kita di anime ini bernama Jill merupakan seorang petualang muda yang bertujuan mencapai puncak menara Druaga. Jill telah mempersiapkan penyerangan melawan musuh. Tidak panik seperti teman-temannya, Jill hanya menunggu serangan musuh. Sewaktu musuh datang, Jill hanya mengeluarkan sedikit tenaganya. Namun dalam hitungan detik, Jill mengalahkan para musuh. Ketika selesai, Jill menyapa temannya, tapi dari belakang muncul serangan monster Momo. Seperti biasa, Jill hanya menyentil musuh dengan pedangnya hingga lawannya kalah telak. Fatina langsung memeluk Jill. Awalnya Fatina berpikir Jill akan kalah karena begitu banyaknya lawan. Tapi hasilnya mutlak. Jill sang petarung mampu melumpuhkan serangan para musuh. Bagi Jill, dirinya bertugas menjaga perdamaian dunia dan memperjuangkan kemenangan melawan penguasa gelap Druaga. Setelah takjub dengan kekuatan Jill, Raja Gilgamesh mewariskan pedang miliknya kepada Jill. Kemudian, Jill diakui dunia sebagai seorang pahlawan muda terkuat. Sebelum Jill menjadi sehebat sekarang, Dewi Ishtar memberikan anugerah kepada Jill untuk dijadikan sebagai pahlawan. Sehabis dinobatkan menjadi pahlawan Neba, teman Jill tidak mengakuinya. Sebab sebelum Jill mengalahkan Neba, ia tidak akan mengakui Jill. Lantas, Jill meminta jika Neba ingin bertarung, maka kalahkan Jill, jangan sampai Neba yang kalah. Neba sangat percaya diri dan menyanggupi permintaan dari Jill. Kemudian Jill menyerang Neba dengan pedang miliknya sehingga baru 1 detik Neba langsung KO. Karena kalah, Neba menangis dan merasa malu. Lalu Jill menarik tangan Neba untuk bangkit. Setelah itu Jill dan lainnya bergegas membela kebenaran. Pertarungan kali ini Jill dan lainnya melawan Black Knight. Karena terlalu semangat, Utu ingin menyerang lebih dulu. Sebelum bergerak, Utu mengatakan setelah pulang dari bertarung ia akan segera menikah. Dengan sigap Utu menyerang Black Knight. Akan tetapi Black Knight menyerang titik tertentu sehingga Utu tewas dalam pertempuran. Jill sangat marah karena temannya ingin menikah namun digagalkan oleh Black Knight.
Harusnya Utu mengerti kekuatannya tidak sebanding dengan Blade Knight. Tetapi sudah terjadi apa boleh buat. Si MC dengan ketangkasannya menyerang Blade Knight dengan satu serangan hingga KO. Jill sengaja tidak melenyapkan Blade Knight sebab di pedang Blade Knight Jill melihat adanya kesedihan. Lantas Blade Knight berterima kasih dan mengaku kalah. Selanjutnya mereka menuju Menara Druaga untuk melawan kejahatan penguasa Druaga. Meskipun dahulu Raja Gilgamesh pernah menghancurkan Menara Druaga, namun kejahatan bangkit kembali. Menara Druaga diisi oleh kejabatilan dipimpin oleh Raja Druaga. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan di pintu utama Fatina yang direnggut oleh hewan menjijikan. Hewan tersebut membelenggu tubuh Fatina. Karena kesemokan Fatina, si mesum Neba auto-salvo. Bukannya menolong, Neba serta Jill malah menonton keindahan Fatina. Lantas Fatina mengamuk menyuruh mereka berdua menolongnya. Lalu dengan sigap, Jill mengalahkannya. Masuk ke gerbang kedua, tiba-tiba muncul pasukan monster dari Druaga. Tak tinggal diam, Neba akan menyerang para monster. Sontak saja, yang lain pun terkejut. Karena Jill menyerang Neba sampai pingsan. Jill mengatakan pertarungan dengan Druaga ini adalah urusannya. Neba tidak perlu ikut campur. Kemudian Jill meninggalkan Neba. Para monster terkejut mengapa Jill malah meninggalkan temannya di kumpulan para monster. Selanjutnya naga bonar muncul menyerang Jill. Tidak lama kemudian Kali melindungi sehingga dirinya KO hangus terbakar hembusan api dari naga bonar. Tapi tersisa Fatina dengan Jill dan mereka yang hampir sampai ke menara atas. Di tengah perjalanan, Fatina mengingatkan Jill bahwa Druaga sangat berbahaya. Jika Jill mati, Fatina akan sangat kesepian karena ia menyukai Jill. Ketika mendengar ucapan Fatina sehabis memenangkan pertarungan, Jill akan menikahi Fatina. Wah, sepertinya Jill ini seorang playboy cuy. Sebelum Jill memiliki tambatan hati seorang putri, Jill berjanji untuk menikahi sang putri. Namun sudah beberapa tahun Jill belum kembali menuju istana sang putri. Oke lah, kembali ke cerita. Ketika sampai mereka bertemu dengan Raja Druaga. Secara tiba-tiba Pak Tua pemilik penginapan membantu Jill. Akan tetapi Pak Tua diserang Raja sehingga KO. Jill mengingat banyak orang mati karena Druaga. Jill merasa sangat marah lalu menyerang Druaga. Sontak saja Fatina terkejut melihat Jill yang terpental karena serangan Druaga. Sewaktu diambang kematian, Jill hampir menyerah. Jill berpikir akhir dari semua ini adalah kematian. Lalu Dewi Ishtar muncul memberikan semangat kepada Jill sehingga kekuatan Jill pun meningkat. Kemudian Jill dengan sigap membantai Raja Druaga. Tidak lama setelah itu, Jill merasa guncangan pada tubuhnya, lalu Jill tersadar dari mimpinya. Jill pingsan, ia digendong oleh Utu. Sebelumnya, Jill dikalahkan oleh monster Momo. Ternyata, dari semua kemenangan Jill tadi, hanya sebuah mimpi di siang bolong. Selanjutnya, Shin berada di gerbang menara. Neba bernegosiasi kepada para penjaga agar diizinkan masuk. Neba bertujuan mewujudkan keinginan pedagang meski untuk mencari karavan yang hilang. Lantas penjaga mengenali Neba si pembunuh naga. Lalu ia mengatakan mengapa Neba harus membawa Jill pendaki kelas bawah. Lalu para penjaga lainnya menertawakan Jill. Faktanya Jill ini adalah seorang pendaki. Jill ini adalah seorang pendaki baru. Namun Jill bertekad mencapai puncak menara untuk membantai Raja Druaga. Ketika selesai negosiasi, mereka menuju ke Taman Inang. Di perjalanan, Fatina mengomeli Jill sebab di pertarungan sebelumnya Jill kalah dari monster Momo.
Fatina sangat marah. Jill merusak nama baik Neba karena selalu menjadi beban. Lantas Fatina mengusir Jill dari kelompok Neba. Setelah mendengar ocehan Fatina, Neba tersadar lalu memecat Jill dari kelompoknya. Selanjutnya, Neba dan yang lainnya pergi menjalankan tugas. Sementara Jill sedang galau di toko alat perang. Jill curhat tentang masalahnya kepada Pak Tua. Mendengar curhatan Jill, si Bapak Iba lalu merekomendasikan baju perang serta tombak paku runcing. Agar Jill menjadi kuat, si Bapak memilihkan baju yang paling oke. Meskipun hanya demi marketing penjualan. Selesai membayar, Jill berpamitan lalu bergegas pergi. Jill tiba di tempat perkumpulan para pendaki Menara Druaga. Suasana perkumpulan sangat riuh. Jill mencari rekan mendaki bersamanya. Dolby, penjaga tempat, mengatakan jika pendaki pemula seperti Jill tidak akan menemukan rekan. Dolby menyarankan Jill naik di atas podium lalu menyuarakan tujuannya. Alhasil Jill naik ke podium mendemokan isi pikirannya. Jill mengumumkan ingin mencari rekan menuju puncak menara. Namun tidak satu pun memperdulikan, malah mereka tertawa. Mendengar bocil pemula bercita-cita mencapai puncak menara, kemudian Jill turun dari podium. Lantas para pendaki lain mengusir Jill. Ketika diusir, Jill meledek para pendaki sebagai pencuri. Mendengar bacotan Jill, mereka memukul Jill menggunakan batu besar. Namun malah batunya yang hancur. Melihat Jill yang cukup kuat, mereka pergi tidak mau berurusan dengan bocah gila seperti Jill. Lantas dari kejauhan seorang wanita berjubah memperhatikan gerak-gerik Jill. Tidak lama kemudian, Jill pergi dari perkumpulan pendaki. Jill merasa putus asa dengan semua hal. Mulai dari dipecat, si Neba pun sampai diusir oleh para pendaki. Di kesempatan itu, wanita berjubah menghampiri Jill. Wanita itu mengatakan kepada Jill yang terluka. Setelah mendengar tentang luka, Jill pun pingsan. Esoknya Jill tersadar dari sebuah rumah sewaan. Ia terkejut berada di tempat asing. Kemudian Jill membangunkan wanita di sofa. Lalu wanita tersebut bernama Amei yang menunjuk ke arah toilet. Lantas Jill membuka toilet. Sontak saja Jill terkejut melihat wanita yang tidak berbusana. Jill pun pura-pura tidak melihatnya. Sungguh membagongkan. Selesai mandi, wanita bernama Keya ini mengatakan ingin bergabung bersama Jill ke puncak menara. Lantas Jill dan Keya serta Amei membantu geng. Mehnya serta Keya memiliki kekuatan super. Keya seorang oracle yaitu kemampuan sihir penyembuhan, dan Amei memiliki kekuatan heroik. Di kesempatan tersebut, mereka pergi menuju Uruk. Di tengah kota, para pasukan datang mengawal Raja Gilgamesh. Di sisi lain, Neba serta teman-temannya mengobrol soal desas-desus raja yang akan dilenyapkan. Alhasil, mereka ingin melakukan penyelamatan. Neba berencana pergi ke istana utama. Sontak saja, Neba dan lainnya terkejut mendengar suara barang terjatuh. Ternyata si Jill ini lagi menguping pembicaraan mereka. Mendengar soal rencana pembunuhan, Raja Jill pun langsung mengajak Keya serta Amei beraksi. Tak lama kemudian mereka sampai di istana utama. Jill diserang sekelompok pembunuh. Karena tidak ingin terlambat melindungi raja, Jill menyerahkan pertarungan kepada rekannya. Kemudian sampailah Jill di kamar Raja Gilgamesh. Sontak saja Jill terkejut karena raja sudah tertusuk senjata. Sedangkan pembunuh tersebut melarikan diri. Mendengar keributan, para penjaga masuk ke kamar raja. Para penjaga berpikir Jill yang menyerang raja. Selanjutnya Sin berada di kamar raja. Jill berusaha menyelamatkan raja. Namun secara tiba-tiba para penjaga masuk.
Para penjaga berpikiran Jil pembunuh raja. Lalu Neba muncul dan melenyapkan para penjaga. Kemudian Neba menarik Jil keluar. Neba bertanya mengapa Jil berada di istana. Lantas Jil menjelaskan kemarin ia mendengar obrolan Neba beserta temannya. Jil berpikir Neba akan membunuh raja, makanya Jil ingin mencegah Neba. Mendengar ucapannya, Neba mengusir Jil pergi. Sebab kondisi istana terlalu berbahaya buat Jil. Fatina menyebut pendaki lemah seperti Jil tidak pantas berada di istana. Tidak lama kemudian, Jil beserta rekannya kembali. Di perjalanan Jil merengek kepada Keya sebab Jil ingin kembali menyelamatkan raja. Mendengar kekonyolan Jil, Keya menyihir Jil agar pingsan. Kemudian Amai menggendong Jil pulang. Esoknya Jil beserta rekan kembali menuju pertengahan kota Uruk. Di sana raja sedang menyelenggarakan acara. Sontak saja, Jil terkejut melihat keadaan raja yang sehat walafiat. Padahal kemarin Jil jelas sekali melihat raja yang terbunuh. Tidak lama kemudian mereka pergi. Namun di tengah jalan monster slime muncul. Lantas Jil penuh percaya diri melawan monster slime. Akan tetapi si monster memasukkan Jil ke dalam slime miliknya. Sehingga Jil pun tenggelam di larutan slime. Amai akan menyelamatkan Jil, namun ditahan Keya. Sebab Keya ingin melihat kekuatan Jil. Alhasil malah Jil yang pingsan karena serangan monster. Amai dengan sigap melawan monster slime hingga pecah. Lalu slime berlinang ke arah kota. Para warga berlari ketakutan. Beberapa saat kemudian Kopa sang penyihir bocil pun muncul. Kopa berterima kasih kepada Jil dan rekan-rekannya karena menyelamatkan kota dari monster slime. Si bocil meminta Jil dan lainnya untuk ikut bersamanya menemui pemilik Kopa. Lantas mereka sudah sampai ke tempat pemilik Kopa. Tempat Melt sedang tidur habis meminum alkohol. Tampak Melt yang sedang tertidur habis meminum alkohol. Di kesempatan itu pula Kopa membangunkan tuannya. Karena Kopa punya tamu spesial untuk si Melt. Kemudian Kopa menceritakan Melt kemarin bergabung dengan pendaki lain. Namun baru 1 hari si bos langsung dipecat. Melt adalah pengguna sihir badai serta peti. Dalam tidurnya samar-samar Melt melihat wajah Jil. Lalu ia mengatakan tidak selera bergabung dengan bocil tengik seperti Jil. Amai pun menyaut, ia mengatakan kelompok mereka juga membutuhkan seorang penyihir. Mendengar suara wanita, Melt auto sadar dari mabuknya. Langsung saja ia menyetujui bergabung dengan kelompok Jil. Tentunya alasannya karena para wanita cantik, bukan karena Jil. Sontak saja mereka pun terkejut. Secara tiba-tiba prajurit wanita menangkap kelompok Jil. Mereka dituduh merencanakan pembunuhan raja. Kemudian mereka dibawa ke istana untuk dijebloskan ke penjara. Di penjara, Melt mengomeli Jil karena semua ini adalah ulah Jil. Mereka bertengkar seperti bocil. Tidak lama kemudian, prajurit menjemput Keya pergi. Keya bertemu dengan raja. Selesai bertemu raja, Keya bergegas membawakan pedang sihir untuk Jil. Di penjara, mereka lagi asik bertengkar. Namun tiba-tiba penjara runtuh. Sebab ada seekor naga yang menyerang. Karena penjara runtuh, mereka memutuskan untuk kabur. Kemudian Keya muncul, lalu memberikan pedang kepada Jil. Semua anggota lengkap, mereka bergegas mendaki menara. Scene selanjutnya berada di bawah menara Druaga. Jil bercita-cita menjadi seorang pahlawan seperti Raja Gilgamesh. Ia berusaha agar bisa mencapai puncak menara untuk membasmi Druaga. Lantas Jil serta kelompoknya bergegas mendaki. Mereka berhenti di tengah jalan untuk rapat membahas lokasi menara. Kemudian Amai menanyai satu-satu temannya. Amai ingin mengetahui seberapa pandai kelompoknya mendaki. Namun setelah mengetahui di antara mereka hanya Amailah harapannya. Sebab Amai pernah mendaki sampai kuil.
Sedangkan gengnya tidak berpengalaman sama sekali dalam mendaki. Sontak saja Jill dan lainnya pun terkejut karena pasukan Spider tiba-tiba menyerang. Jill serta Melt malah sibuk bergaduh. Mereka saling menyalahkan karena sama-sama tidak berguna. Lantas Amai mengambil andil dalam perlawanan. Amai pun meminta sihir Keia untuk menambah kekuatannya. Tidak lama, Amai dengan serangan heroiknya membantai para Spider. Amai, mada, Jill, mada. Tentunya meminta bantuan Jill untuk mengalihkan para Spider. Sudah jelas Mel tidak melakukan apapun karena kemagerannya. Setelah bertarung, Amai menjelaskan tentang lokasi Menara Druage. Menara Druage ini memiliki 60 lantai serta dibagi menjadi 8 kuil. Setelah mendengar info Amai, si Mel auto lemes karena ternyata mereka masih di lantai paling dasar. Kupa pun menyaut tentu saja masih di lantai dasar, karena mereka baru saja 1 hari mendaki. Di sisi lain, seorang pendaki diserang oleh monster Momo. Sontak saja pria tersebut kaget karena tiba-tiba penyihir datang menolongnya. Penyihir melenyapkan Momo. Lantas si pria berterima kasih. Namun secara spontan ia diserang si penyihir Druaga hingga tewas. Tidak lama kemudian, Neba serta gengnya muncul ke TKP memeriksa pendaki yang dibunuh. Mereka memutuskan mengikuti para penyihir sebab para penyihir menyandera pendaki. Di sisi lain, Fatina lagi mandi di kali. Ia bergegas memakai baju. Namun seorang wanita menghampirinya lalu menghilang. Sontak saja Fatina terkejut dan memberitahu Neba tentang wanita di kali. Kemudian Neba serta lainnya mencari keberadaan si gadis aneh. Sewaktu mencari, Neba dihampiri wanita aneh tadi. Ternyata ia mengenal Neba. Si gemoy pun memeluk Neba, yang menanyai kelompok pendaki Neba. Di tengah pembicaraan, Kelly memanggil Neba untuk kembali. Scene lalu berpindah pada Jill serta rekannya. Kupa memasak makan malam untuk mereka. Melt menyadari masakan Kupa ada yang aneh. Kupa mengatakan ia memasak tentakel monster di sana. Kupa mengatakan ia memasak tentakel monster di menara. Sontak saja Mel terkejut, lalu memuntahkan makanannya. Sementara rekan lain makan dengan lahap. Beberapa saat kemudian, para Momo datang menyerbu Jill beserta rekan. Lantas 5 geng memulai aksi menggunakan masing-masing kemampuan. Mereka bekerja sama dengan baik, membentuk kekuatan ajaib, sehingga para Momo pun KO. Sementara dari lantai lain, Neba melihat gerak-gerik penyerangan Momo. Neba dan kelompoknya bergegas menolong Jill. Tak lama kemudian mereka sampai di TKP. Sontak saja Neba kaget melihat para mayat yang berserakan. Kelly menyadari bahwa mereka berhasil melawan Momo. Lantas Kelly menunjukkan Jill dan yang lainnya sedang beristirahat karena kelelahan. Scene selanjutnya berada di Menara Druaga. Tampak Jill dan kawan-kawan sedang mengobrol sambil jalan santuy menuju lantai atas. Sewaktu asik mengobrol, Jill tidak sengaja menginjak bola sihir berwarna biru. Bola sihir ini merupakan suatu mekanisme sihir yang apabila terinjak oleh manusia, perangkap tersebut akan aktif. Sekarang Jill dan kawan-kawan telah masuk ke dalam sihir. Lantas para gemoy jengkel akibat kecerobohan Jill. Ketika sihir aktif, mereka bisa berubah bentuk, berpindah tempat, bahkan bisa berubah genre. Seperti yang dialami mereka awalnya berpindah tempat ke dunia game. Sekarang atas kecerobohan Melt, ia menginjak bola sihir berwarna merah, sehingga dirinya berubah genre menjadi wanita gemoy. Tentunya bukan hanya Jill dan kawan-kawan saja yang berubah. Akan tetapi seluruh pendaki Menara Druaga mengalami dampak bola sihir. Anehnya semua orang histeris dengan perubahannya, kecuali Bang Melt dan Jill yang malah semangat menjadi wanita gemoy. Kenapa semangat cuy? Alasannya mikir sendirilah. Mimin gak ikutan. Oke lah lanjut. Lantas Melt melongo melihat ada sauna di sana.
Perubahan wujudnya dimanfaatkan untuk melihat para gemoy mandi. Ternyata Jill ini juga sepemikiran dengan Mel. Kemudian mereka berdua bergegas masuk. Namun nasib berkata lain. Mel malah menginjak bola sihir sehingga mereka pun kembali ke wujud lelaki. Sontak saja, Kopa beserta Keia terkejut melihat dua lelaki mesum berada di sauna wanita. Kopa mengomeli dua lelaki karena terlalu nakal. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanan. Kenapa ini? Para pendaki ingin mencapai puncak menara Druaga. Selain ingin menghancurkan penguasa kejahatan Druaga, mereka juga antusias karena di puncak menara terdapat bola kristal biru. Tentunya bola kristal memiliki banyak fungsi yang menakjubkan. Setelah berjuang melewati beribu macam perangkap di menara Druaga, akhirnya mereka sampai di pintu keluar yang menuju lantai selanjutnya. Sebelum berhasil melewati pintu keluar, mereka harus menjalani sebuah tantangan. Seperti melakukan hal-hal lucu agar bisa melewati pintu. Dengan pedenya, Melt mengatakan ia ini adalah seorang bangsawan yang penuh talenta. Sudah pasti Melt bisa lolos tantangan tersebut. Setelah itu Melt pertama mencoba namun gagal sehingga dihukum dicampakkan di lautan lumpur. Sementara yang lain juga sudah mencoba tetapi gagal lalu dicemplungkan ke lumpur. Melt tidak mudah putus asa. Melt mencoba melakukan hal lucu lagi. Akan tetapi gagal terus. Sekarang hanya tinggal Jill. Lantas Jill mengingat ajaran sang ayah yaitu menari Rubber. Namun tetap saja gagal sebab orang sebelumnya itu sudah melakukan tarian Rubber juga. Makanya mereka gagal dan kembali lain waktu. Di sisi lain, Kelly dan kawan-kawan merasa senang karena bisa melewati pintu tantangan. Ternyata orang yang melakukan tarian Rubber ini adalah Neba. Fatina terkaget-kaget melihat tambatan hatinya yang melakukan hal sekocak itu. Apalagi si Utu, ia terheran-heran mengapa lelaki sedingin kutub utara seperti Neba melakukan pertunjukan aneh. Lantas Kelly bertanya-tanya, Neba belajar tarian Rubber dari siapa? Mendengar ucapan Kelly, Neba teringat sewaktu dulu ia melihat Jill yang dilatih sang ayah yang melakukan tarian Rubber untuk menghibur diri. Awalnya emang agak aneh, tapi kalau diresapi ngakak juga coy. Ternyata Jill ini memiliki sifat sefrekuensi seperti sang ayah. Lantas setelah mengingat masa lalu, Neba tersenyum simpel. Meskipun berbeda ayah, namun satu ibu dengan Jill. Dalam hati kecil Neba, ia sangat menyayangi Jill. Itulah sebabnya Neba banyak membantu Jill. Bahkan meskipun Jill tidak berguna, Neba terus membawa Jill kemanapun ia pergi. Walaupun sekarang mereka sudah berbeda jalan, namun Neba tetap berharap Jill akan baik-baik saja. Scene selanjutnya berada di kuil Ron yang bersebelahan dengan taman kambing. Tepatnya di perkampungan di lantai 4 menara. Ketika mendaki, Jill dan kawan-kawan melihat Gigi diserang monster. Lantas Jill dan kawan-kawan menghabisi si monster dengan bantuan kekuatan sihir dari Keia. Kemudian mereka bertemu Etana, prajurit wanita di Istana Uruk. Jill dan kawan-kawan bertanya keberadaan klub sang komandan pasukan Uruk. Ternyata usut punya usut, Pak Komandan mandi di sauna sambil menggosok punggung. Tentunya klub bersama para prajurit lain membayangkan hal itu. Etana langsung merasa ngeri sendiri. Setelah bertemu Etana, Jill dan kawan-kawan bersama Gigi menuju ke kuil mencari info hilangnya anak Gigi. Di sana Kopa sedang masak makan malam. Sementara Jill serta lainnya main kartu untuk mengisi kekosongan. Lantas Jill teringat hanya para orang kayalah yang berada di atas lantai 4. Lalu Jill bersama dengan Gigi mencari info di kuil. Kemudian Kopa dengan santuinya memasukkan paprika laut di sup masakan. Melihat paprika laut, Melt langsung ngomel karena Melt membenci paprika laut. Sehingga terjadilah pertengkaran besar antara bos serta karyawan. Tidak lama kemudian, Melt memecat Kopa. Lalu si Kopa merajuk dan segera pergi. Sontak saja Kopa terkejut melihat Yuri yang si pencuri dompet Jill. Kopa mengikutinya sampai ke dalam rumahnya. Lantas Yuri kaget melihat orang asing yang masuk rumahnya.
Kemudian Kopa meminta dompet Jill kepada Yuri. Setelah dikembalikan, Kopa penasaran dengan akuarium besar di rumah Yuri. Di kesempatan itulah Kopa menanyakan fungsi akuarium. Yuri memberikan batu berkilau untuk dilemparkan ke dalam akuarium. Akan tetapi Yuri lupa mengingatkan jangan berlebihan melempar kilauan batu ke akuarium, sebab jika berlebihan akan menyebabkan ledakan. Namun karena Yuri telat mengasih info, Kopa sudah menuang banyak batu. Ledakan pun terjadi, membuat Kopa terjatuh dengan sigap. Si Akang pun menangkap. Membuat Kopa terjatuh dengan sigap. Si Akang pun menangkap. Setelahnya mereka mengobrol tentang orang tua Yuri bersama Arga. Ia menghilang ketika mencari batu di tambang. Lalu karena menghilangnya Arga di hari yang sama, ketika tombak aset perkampungan hilang, Arga dituduh mencuri tombak lalu kabur. Mendengar ucapan Yuri, Kopa menjadi simpati. Kopa berencana ikut dengan Yuri mencari Arga. Di lain sisi, Jill serta Gigi pergi ke kuil untuk mencari info tentang kehilangan Arga. Gigi adalah ayah dari Arga. Gigi ikut mendaki untuk mencari anaknya. Kedua kubu antara dua bocil serta para orang dewasa mencari Arga di hutan. Banyak peraturan di dalam hutan, seperti tidak boleh melihat ke sana sini. Tidak boleh ribut sebab monster akan muncul jika terjadi keributan. Ternyata sama saja menjaga perilaku atau tidak, monsternya tetap muncul. Ternyata sama saja menjaga perilaku atau tidak, monsternya tetap muncul. Para monster menyerang Jill dan kawan-kawan. Awalnya Pak Tua Gigi akan menghabisi monster seorang diri, menyuruh Jill dan kawan-kawan menonton saja. Akan tetapi karena monster terlalu biasa, Gigi tidak mampu. Gigi mengomel mengapa Jill dan kawan-kawan hanya menonton dirinya ketika diserang. Sehingga Jill menyahut itu kan atas perintah Gigi tadi. Sementara Amai tanpa basa-basi lagi bergerak melawan para monster diikuti Jill dan lainnya. Setelah aman mereka pun kabur. Di sudut jalan, tampak Kopa yang sedang menjerit lari dari monster. Jill mendengarnya, lalu menyelamatkan Kopa. Tersisa Yuri yang ditawan para monster, lalu Kopa pun tidak tinggal diam. Ia mencari Yuri kembali. Namun karena Yuri lelaki tanggung, dirinya tidak akan selemah itu. Meskipun coba bocil seperti Yuri, ia tetap melindungi Yuri. Di satu sisi, Yuri harus gentleman menyelamatkan si gadis. Tetapi Yuri tidak memiliki kekuatan. Ketika monster akan menarik Yuri, Kopa sigap menggendong Yuri, bak Tuan Putri. Si Yuri kaget dong, lalu mengomel. Kopa hanya tertawa, lalu lari dengan kecepatan tinggi. Sampailah mereka di tempat Jill dan kawan-kawan. Sehingga Yuri bertemu dengan sang kakek. Di perjalanan, mereka bertemu dengan tombak Enoki. Sepertinya Arga memang mencurinya, lalu digunakan untuk pertahanan diri dari para monster. Tetapi Arga sudah berubah wujud menjadi benda hutan dikarenakan kutukan. Sebelum meninggalkan Arga, Gigi serta Yuri berpamitan kepadanya. Di kesempatan itulah Arga memberikan batu berwarna biru. Masalahnya sudah selesai karena tombak telah ketemu. Akhirnya Jill dan kawan-kawan berpisah dengan Yuri serta Gigi. Tidak lama kemudian, Jill menaiki kapal terbang menuju tempat selanjutnya. Scene selanjutnya, Jill dan kawan-kawan berlarian menyelamatkan diri dari para plankton serta jamur tidur. Sebab jika tidak melarikan diri, akan menjadi santapan para plankton. Jill dan kawan-kawan sangat mengantuk karena pengaruh aroma jamur tidur. Sudah sejak 3 hari, Jill dan kawan-kawan menjadi tawaran para plankton. Tidak lama kemudian, Neba dan kawan-kawan muncul menyerang para plankton, lalu menghancurkan si jamur tidur. Karena terlalu mengantuk, Jill dan kawan-kawan tertidur di lantai. Setelah bangun, Kopa memasak makanan untuk semuanya. Kopa memberikan makanan pada Neba dan kawan-kawan untuk berterima kasih atas bantuan tadi. Mereka membahas lauk siang ini ternyata adalah tentakel hewan laut. Mendengar hal yang menjijikan itu, Mel langsung memuntahkan makanannya. Sebab Mel tidak menyukai makanan aneh masakan Cupa. Sementara Neba dan Jill lagi mengobati soal naga yang akan diserang prajurit Uruk.
Naga tersebut sangat kuat. Namun naga dapat dikalahkan oleh manusia karena kehebatannya. Lantas Jill mengatakan Neba kan pernah melenyapkan naga. Mengapa kali ini tidak mampu? Neba mengatakan naga kali ini berbeda, bahkan seluruh tentara Uruk tidak sanggup melawannya. Strategi Neba hanya satu, yaitu menunggu tentara Uruk untuk datang. Ketika si naga lelah, Neba akan menghabisinya. Mendengar ucapan Neba, Jill pun tersadar. Akan tetapi, Jill si kepala batu ini tidak akan membiarkan orang-orang pada terluka. Jill akan menemui Komandan Klep mencari solusi. Setelah berbincang, Neba dijemput Fatina lalu meninggalkan Jill. Kemudian Jill pergi menuju pasukan tentara Uruk. Mereka semua masih berada di lantai 4 menara. Sampailah Jill di hadapan komandan dengan percaya diri. Jill mengungkapkan isi pikirannya yang bergabung dengan pasukan komandan. Namun baru hitungan detik Jill berpidato, ia langsung ditendang komandan dan diusir pasukan. Etana melihat pedang yang dipegang Jill. Ia auto salvok seperti mengenal pedang Jill. Jill pun terduduk di lantai. Kemudian Letnan Kolonel Etana memberikan sekantong besar uang. Ia mempercayakan Jill mengumpulkan para pendaki, terutama untuk dijadikan pasukan pembantai naga. Karena pedang Jill cukup hebat, Etana mempercayai Jill. Lantas Jill terharu melihat kebaikan sang letnan, kemudian bergegas mengumpulkan pendaki. Sudah berusaha, namun Jill ditolak mentah-mentah oleh pendaki. Mereka tidak mau karena Jill hanya menjanjikan 1 keping uang. Para pendaki tidak selera dengan keuntungan sekecil itu. Sementara teman-teman Jill melihat Jill dengan iba. Sebab Jill tidak pernah seputus asa ini. Lantas Mel menyahut bukannya Jill selalu menampakkan wajah putus asanya. Mendengar ledekan Mel, Kea langsung berpidato. Kea mengatakan Tuan Ishar pernah berkata, berdirilah dengan tegak seperti cahaya pada rumput dan kerikil. Sebagai seorang pendaki harus memiliki keteguhan hati yang penuh agar bisa mencapai puncak. Jika Jill dan kawan-kawan menghindari naga tersebut, mereka akan gagal menjadi seorang pendaki. Setelahnya Kea serta Ahmed beraksi membujuk para pendaki untuk ikut berperang melawan naga. Tentunya dua gemoy memiliki strategi tersendiri. Seperti Kea yang membujuk hati pendaki menggunakan wajah imutnya. Sementara Ahmed melakukan negosiasi, jika pendaki kalah berjudi maka harus ikut berperang. Lantas dengan mudahnya, Ahmed memenangkan perjudian. Melihat penampakan kebaikan Ahmed serta Kea, Jill auto terharu. Di kesempatan itulah Bocil Kopa menggunakan kelihayan berbicara membujuk para pendaki. Kopa berpidato membawa Jill di sampingnya. Kopa mengatakan Jill memenangkan pertarungan melawan naga lain sehingga dihadiahkan 200 keping uang. Sama seperti bapak-bapak pendaki kalau mau uang kerja dulu sebagai penangkap naga besar yang kejam. Lalu mata para pendaki hijau melihat sebungkah uang di tangan Kopa. Setelahnya, Kopa juga menginfokan beberapa keuntungan penangkap naga. Karena seluruh anggota tubuh naga memiliki harga yang fantastis. Sementara sisik naga dapat memuluskan kulit wajah. Mendengar kata mulus, para pendaki wanita auto gabung menangkap naga. Melihat Jill dan kawan-kawan yang mengumpulkan banyak orang, membuat pasukan Fatina mengadu kepada Neba. Bagaimana kalau Jill berhasil menangkap naga, reputasi Jill akan naik mengalahkan kepopuleran Neba. Neba memenangkan Fatina. Ia mengatakan tidak mungkin Jill mampu mengalahkan naga. Di sisi lain, para pasukan Uruk dipimpin sang komandan menyerang naga. Namun para pasukan terus berkurang karena tewas disembur api. Sudah berulang kali mengganti formasi prajurit, akan tetapi tetap saja dikalahkan naga. Sehingga Klep memutuskan menyerang naga bersama dengan Etana. Di tengah pertarungan, tiba-tiba saja Jill serta pasukan buatannya menyerang naga. Dengan formasi tertata, mereka melumpuhkan serangan naga. Kemudian si naga terjatuh. Tentu saja naga belum KO. Di kesempatan itulah, Melt sangat percaya diri. Ia menggunakan sihirnya melawan naga. Naga bangun kembali menyerang Melt sehingga Melt kocar-kacir berlari ketakutan. Selanjutnya Jill menyerang kembali naga. Jill melakukan penyerangan dengan brutal sehingga naga pun goyah. Tentak saja Jill terkejut melihat Neba yang muncul.
Neba mengatakan titik kelemahan sang naga di bagian kantung apinya. Lantas Jill serta Klep menyerang titik terlemah si naga. Lalu naga KO oleh bantaian Jill. Dengan demikian, Jill memenangkan pertarungan dengan naga. Di kesempatan itulah, Jill menolong Klep membawanya ke tenda pengungsian. Tidak lama kemudian, para pendaki mengumpulkan bagian tubuh naga untuk dijual. Para wanita mengambil bagian sayap agar mendapatkan kemulusan pada wajahnya. Lantas Jill mendapatkan penghargaan serta pujian karena berhasil melenyapkan sang naga. Di sisi lain, Klep menanyai Etana info tentang Jill. Di tempat lain, Neba cemburu melihat keberhasilan Jill. Sontak saja Neba terkejut. Tiba-tiba Succubus, yaitu cewek yang mengganggu Fatina, mandi kemarin. Succubus muncul lagi mengingatkan Neba hati-hati karena sebentar lagi Jill akan jauh lebih kuat. Bahkan sampai melampaui kemampuan Neba. Lalu muncullah Fatina mengajak Neba pergi. Selanjutnya Jill dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Baru satu langkah Jill melangkah, para pendaki yang lain sibuk menyapa Jill. Sekarang Jill menjadi terkenal, ia juga banyak para fansnya. Apalagi para gemoy pada gemes melihat Jill. Lantas Melt iri lalu mengatakan si bocah Jill melampaui ketenaran Melt sebagai bangsawan. Padahal faktanya Melt tidak terkenal. Setelahnya Jill dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan Kea merencanakan sesuatu. Kea pura-pura pingsan lalu meminta Jill mengambilkan obat untuknya di lempengan menara. Kea menjelaskan alasannya mendaki karena membutuhkan obat. Kea menceritakan sebenarnya ia memiliki penyakit demam Adayu Edisia. Si MC tidak paham mengenai penyakit langka semacam itu, lalu mempertanyakan kembali nama penyakit namanya. Si Eneng menjawab dengan penyakit tak sama. Jill menyadari Kea mengucapkan hal berbeda seperti sebelumnya. Akan tetapi Jill tidak ambil pusing, ia akan menyelamatkan Kea. Sambil tiduran, Kea mengarahkan Jill bagaimana cara membuka pintu lempengan. Setelah jalan terbuka, Jill menggendong Kea bergegas mencari obat. Scene berpindah di kerajaan Uruk. Raja Gilgamesh termenung mengingat kejadian puluhan tahun lalu. Tampak Raja Gilgamesh muda sedang kebingungan karena terjadi pemberontakan. Penyerangan kecil hingga besar telah memberikan dampak buruk bagi kerajaan. Tidak lama kemudian, sang raja mendapatkan kabar dari prajurit. Ternyata dalang dibalik semua kekacauan ini adalah tentara pasukan Ada. Mendengar ucapan prajurit, raja terkejut, kemudian para tentara sampai ke dalam istana melakukan penyerangan. Kembali ke masa sekarang. Raja Gilgamesh sedang mendengarkan kabar dari seorang prajurit tentang keadaan di Menara Druaga. Setelah mendengar kabar dari para menteri, kerajaan mengatakan walaupun adanya kemenangan tetapi banyak kerugian yang terjadi. Raja serta para menteri mencari solusi masalah. Di sisi lain, Jill dan kawan-kawan masuk ke dalam menara. Tentu saja, Jill dan kawan-kawan kebingungan, ada menara di balik menara. Ternyata ada lantai ke-60 menara sewaktu dulu dipimpin Raja Gilgamesh. Lantas Kea menunjukkan alat pengendalian Jill ketika di dalam labirin menara. Kemudian Kea menyuruh Ahmed menghidupkan lilin. Setelah lilin hidup, muncullah robot memberikan buku panduan. Di kesempatan tersebut, Ahmed membacakan perintah pengguna. Kea dengan sigap memencet beberapa tombol, sehingga Jill dapat menyelesaikan tantangannya. Sehabis satu tantangan, muncul lagi tantangan baru. Masing-masing permasalahan mendapatkan hadiah, seperti berbagai alat senjata. Neba serta pendaki lain menyaksikan Kea yang mengendalikan Jill dari sebuah alam. Di sisi lain, Kopa mandi untuk menyegarkan badannya. Selesai mandi, Kopa memberikan minum kepada Kea sebab Kea kelelahan. Kea masih mengendalikan Jill dari alam. Melt mengomel karena Jill tidak kunjung keluar. Ahmed mengatakan sebaiknya Kea berhenti karena Jill ini sudah sangat letih. Lantas Melt menyahut sebenarnya ada apa dengan menara tersebut. Melt ingin mengetahui fakta di balik obsesi Kea terhadap menara. Mendengar percakapan mereka, Jill mengatakan lebih berusaha untuk menyelesaikan tantangan demi menyembuhkan penyakit Kea.
Ketika sudah mencapai lantai 59, Jill malah menemukan tantangan melawan Druaga. Awalnya sulit melawannya, namun dengan kobaran semangat demi menyelamatkan si Eneng, Jill memenangkan pertarungan. Sampailah Jill di lantai ke-60. Jill tergeletak di lantai dan tiba-tiba ada getaran dari menara yang menyebabkan para pendaki panik. Di sisi lain, Raja Gilgamesh mengamati balkon kerajaan. Kembali ke lantai 60, Jill tersadar karena seorang dewi menyembuhkan lukanya. Sang dewi memberikan pesan bahwa Jill akan menemukan 3 pengkhianatan. Tetapi Jill tidak boleh menyerah karena setelah mencapai puncak menara Druaga, Jill akan menemukan sesuatu hal fantastis. Sontak saja Jill terkejut karena dirinya sudah kembali ke teman-temannya. Jill kebingungan, padahal sudah jelas tadi Jill bersama seorang dewi. Di kesempatan itulah Melt menjelaskan ia memberikan koin agar Jill bisa keluar dari menara. Lalu Jill memberikan lempengan batu hasil dari seluruh tantangan. Jill mengira lempengan itu adalah obat yang dicari Keia. Padahal Keia memiliki alasan lain menyuruh Jill menyelesaikan tantangan. Si Keia buat penasaran terus aja nih cuy. Oke lah, lanjut. Scene selanjutnya Jill dan kawan-kawan melawan para monster. Bukan hanya mereka, namun seluruh pendaki juga mendapatkan serangan. Karena mereka tiba di kuil perak, yaitu tingkat ketiga Taman Ular. Sehabis bertarung, para kelompok pendaki terpencar oleh kawanannya. Jill bersama dengan Fatina, lalu Neba dengan Keia, kemudian Kopa ditemani Kelly serta Uru. Taman Ular adalah taman yang paling rumit serta berbahaya. Jika terjebak di Taman Ular, manusia akan merasakan linglung sebab dampaknya cukup buruk. Contohnya malam menjadi siang, kiri menjadi kanan, bahkan hidup menjadi mati. Alhasil para pendaki terjebak sehingga sulit untuk keluar. Di sisi lain, Kopa memasak makanan untuk Kelly dan Utu. Lalu mereka makan dengan akur. Scene berpindah pada Ahmei. Si Ahmei kebingungan tentang keberadaannya sebab semua teman-temannya berpencar. Sontak saja Ahmei terkejut melihat seorang di balik batu. Akhirnya Ahmei menyerang. Ternyata setelah dilihat cukup jelas, orang tersebut adalah Komandan Klep. Setelahnya, Ahmed dan Klep mencari para pendaki lain. Di sisi lain, Letnan Etana jengkel karena digoda oleh Melt. Melt malah senang reuni bertemu Etana. Melt menceritakan ingin menyingkirkan orang yang menyebabkan dirinya diusir dari istana. Etana kesal, Melt banyak membacot. Di kesempatan itulah, Etana jalan duluan meninggalkan Melt. Sinalu berpindah pada Klep serta Ahmei. Mereka berbincang sambil melawan para monster tengkorak. Klep mengenang masa lalu ketika Ahmei menjadi prajurit. Dimanapun Klep berada, Ahmei mengerokinya bak anak ayam. Karena lengah sebab terlalu banyak cakap, Klep diserang tengkorak. Lantas Ahmei menolong si Klep. Setelah itu Ahmei mandi di kali agar badannya segar. Akan tetapi Klep tidak sengaja melihat Ahmei. Klep auto balik arah agar tidak melihat si Eneng. Kemudian Klep membicarakan tentang 3 tahun yang lalu. Ahmei ini adalah wanita penembak di tentara Uru. Lantas Klep masih menjadi seorang perwira. Mendengar Klep yang membahas masa lalu, Ahmei menceritakan ketika Owen melamarnya. Namun Ahmei menolak ajakan Owen karena ia merasa tidak pantas. Tidak lama kemudian, setelah ditolak, Owen gugur di dalam peperangan. Sehingga Ahmei berambisi ke puncak menara, mengambil bola kristal biru. Lantas Klep mengingatkan meskipun kristal biru ini mampu mengabulkan permintaan, akan tetapi orang mati mustahil hidup kembali. Ahmei menyaut, ia tidak berharap banyak, cuma ingin mengatakan sesuatu kepada Owen. Di sisi lain, Utu kesal dan menangis karena ia mengira Kelly tewas. Lantas coba menenangkan Utu. Setak saja, Kopa terkejut karena Melt muncul. Utu berpamitan kepada Copa, kemudian pergi. Scene berpindah pada Keia serta Noba. Neba ini memutuskan berpisah jalan dengan Keia untuk mencari teman-temannya. Sebelum Neba pergi, Keia menanyai alasan Neba mendaki. Lantas Neba terus terang ingin mendapatkan bola kristal biru. Kemudian Neba bertanya alasan Keia. Di kesempatan itulah, Keia mengatakan hanya dirinya yang mampu mensucikan menara.
Mendengar ucapan konyol Kea, si Neba mengingat agar Kea kembali saja ke rumah sebab Jill juga tidak bisa membantu ke puncak. Setelah Neba pergi, Jill muncul membawa Kea berkumpul bersama teman lainnya. Sontak saja, Kea terkejut karena berada dalam cermin taman ular. Succubus muncul menyuruh Kea kembali saja karena pada akhirnya Kea akan mengkhianati teman-temannya. Di sudut jalan, Melt dan lainnya memanggil Kea. Habis berpisah dari Fatina, kemudian Jill muncul sehingga Melt memanggilnya. Di sisi lain, Fatina sudah berkumpul dengan teman-temannya. Fatina kebingungan, jumlah mereka belum lengkap. Neba mengatakan Kelly sudah tewas. Mendengar ucapan Neba, Fatina merasa sedih. Scene selanjutnya berada di taman es, tepatnya di kuil berlian. Jill dan kawan-kawan hampir memasuki kuil langit. Lantai teratas menara sudah di depan mata. Tinggal menunggu sedikit lagi Jill dan kawan-kawan sampai ke puncak. Situasi di kuil berlian sedingin kutub utara. Salju hampir menutupi pandangan mata. Akan tetapi Jill dan kawan-kawan tidak khawatir karena mereka memiliki Kea. Sihir Kea membuat mereka tetap hangat meskipun keadaan kuil sangat dingin. Jill terus menelusuri jalan. Sontak saja Jill kaget karena Kea muncul mengingatkan Jill agar berhati-hati dan menghilang. Setelahnya, Ame mengekori Jill lalu mereka meneruskan perjalanan. Secara tiba-tiba, jalanan salju roboh, hampir saja Jill dan kawan-kawan jatuh ke jurang salju. Di sisi lain, tempat Klep serta para pasukannya juga hampir memasuki kuil langit. Akan tetapi dengan jumlah pasukan sedikit, Etana tidak yakin. Lantas Klep meyakinkannya agar tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Klep memastikan mereka akan sampai ke puncak. Scene lalu beralih pada kelompok Neba. Neba dan kawan-kawan juga sama berada di penghujung jalan menuju kuil langit. Mereka tidak kedinginan karena menggunakan sihir api Fatina. Kemudian Fatina merasa jengkel dengan kondisi mereka. Fatina mengeluh kepada Neba, apakah bisa Neba mengalahkan Druaga? Lantas Neba menjelaskan ia berusaha untuk melawan Druaga. Namun jika tidak dilakukan lebih dulu, mana mungkin mengetahui hasilnya? Fatina masih mengomel tentang kematian Kelly. Sontak saja Fatina terkejut karena dikis oleh Neba, lalu ia mengatakan agar Fatina mempercayainya. Seinang auto salting dikis pujian hatinya. Melihat kondisi kikuk itu, Utu mengatakan Neba adalah lelaki playboy mencium gadis sembarangan. Setelahnya Neba berjalan duluan. Tiba-tiba muncullah Succubus. Seinang mengatakan Neba jangan asal baperin anak orang. Lantas Neba mengusir Succubus dari pandangannya. Sebelum pergi, Succubus mengingatkan musim panas akan segera berakhir. Sebentar lagi hal tidak terduga akan muncul. Scene lalu beralih pada kelompok Jill. Lantas Jill dan kawan-kawan sedang mendaki menuju kuil langit. Namun kekuatan Kea melemah sehingga sihir penghangat tidak berfungsi. Melt hampir menyerah karena keadaan terlalu dingin. Sedangkan Jill menyemangati Melt sebentar lagi akan mencapai bola kristal biru. Melt menyaut untuk apa bola kristal diperjuangkan, sebab hanya mampu mengabulkan satu permintaan saja. Sementara kelompok mereka terdiri dari 5 orang. Melt ingin mendapatkan uang. Ame memiliki keinginan lain dan Kea bertujuan mengobati Chopa serta Jill tentu saja punya keinginan juga. Maka sia-sia saja ke sana jika hanya satu yang terkabul. Sontak saja Jill kaget mendengar faktanya, ia pikir keinginan semua orang dapat terkabul. Mendengar ocehan Melt, Chopa mengomelinya sehingga mereka pun bertengkar. Di sisi lain, Neba dan lainnya dalam kesulitan karena Fatina sudah tidak sanggup lagi. Fatina beku, sedangkan Cat kedinginan sampai pingsan tidak sadarkan diri. Neba juga buntu tidak menemukan jalan untuk mendaki lagi. Di tempat Jill, teman-temannya tertidur karena kelelahan. Sementara Kea sudah tidak sadarkan diri. Kondisi Kea semakin melemah. Tidak lama Kea muncul lalu bertanya apa keinginan Jill. Lantas Jill menjawab keinginannya hanya satu, yaitu menjadi seorang pahlawan. Kea menyaut keinginan kecil seperti itu tidak akan mampu melawan Druaga. Kea juga bingung mengapa dengan keinginan seperti itu Jill mampu mendaki sejauh ini. Sama seperti Raja Gilgamesh yang mampu mencapai puncak karena ketulusannya. Kemudian Kea menginfokan kalau Neba berada dalam bahaya. Sebelum Kea pergi, Jill bertanya siapa sebenarnya Kea. Lalu Kea memperkenalkan ia adalah hantu menara.
Kai mengatakan ia akan menunggu orang yang dirinya dicintai, lalu Kai pun menghilang. Di sisi lain, Neba diserang oleh Pazus, si penyihir jahat. Sebelum Pazus membantai Neba, ia bertanya siapa sebenarnya yang dibalik Neba. Mengapa Neba bisa mengetahui tingkat kristal sedalam itu? Pazus sangat penasaran apakah Neba bersama Sumbar. Si Sumbar ini adalah orang yang menentang Babilim sampai sekarang. Neba tidak menjawab, ia malah melempar pertanyaan serupa. Siapa sebenarnya orang di dalam peti mati bawaan Pazus? Karena jengkel mendengar pernyataan Neba, Pazus menyerang. Sehingga tali sambungan itu dan Fatina terlepas. Di kesempatan itu, Neba memanah tali agar lengket di tebing. Pazus terus menyerang Neba hingga tersudutkan. Di sisi lain, kelompok Jil melihat Neba diserang Pazus. Jil ingin menyelamatkan saudaranya. Lantas Jil meminta sihir Keya agar tubuhnya ringan supaya dengan mudah menyelamatkan Neba. Tidak lama kemudian, Jil bisa terbang lalu menuju Neba. Sontak saja Jil kaget karena ia terjatuh. Namun karena kobaran semangat telah membara, Jil mampu terbang menyelamatkan Neba. Di kesempatan itu pula, Jil membantu Neba menyerang Pazus. Alhasil, Pazus jatuh ke jurang. Sin lalu berpindah ke kuil langit. Jil mengajak Neba bergabung pada kelompoknya. Namun Neba menolaknya. Sebab semua orang memiliki keinginan setelah mendapatkan bola kristal biru. Namun Jil tidak mempunyai ambisi apapun seperti Neba. Makanya Neba tidak suka Jil berada di sekitarnya. Setelahnya Neba pergi meninggalkan Jil. Lalu Jil menghampiri teman-temannya. Mereka memasuki kuil langit. Akan tetapi, kuil langit sangat hening, bahkan tidak ada satupun monster yang menyerang. Sementara Klep dan Etana memasuki kuil langit, namun tiba-tiba saja menara mengalami keruntuhan. Entah apa yang terjadi pada menara. Robohnya menara memunculkan para monster. Inilah akhirnya, mereka tidak akan bisa pulang meskipun menginginkannya. Di dalam kuil, Sukibus dan Kai mengetahui kehancuran ini telah terjadi, sebab musim panas telah berakhir. Selanjutnya, di lantai atas semua orang berlarian kocar-kacir. Musim panas telah berakhir, perangkap menara pun telah muncul. Pemicunya adalah semua orang yang mampu mencapai lantai atas. Perangkap disetel untuk menghancurkan semua orang. Kemunculan Druaga adalah contohnya. Druaga adalah seorang penguasa jahat berwujud monster. Tampak Neba dan kawan-kawan sedang berlarian mencari tujuannya. Fatina berhenti sejenak. Ia bertanya apakah Neba memiliki tujuan lain selain kekayaan. Lantas Neba menerangkan dirinya yang tidak mungkin berkhianat. Sudah jelas hanya demi uang. Sontak saja Neba terkejut. Succubus malah muncul mengatakan tidak mungkin hanya demi uang. Neba terus membual padahal ia memiliki tujuan lain. Kemudian Neba menyuruh Succubus untuk diam. Lalu Fatina kaget. Ia pikir Neba menyuruhnya diam. Succubus bergentayangan, ia hanya bisa dilihat Neba. Di sisi lain, Jil dan kawan-kawan menaiki tangga menuju penghujung lantai. Ternyata jalannya buntu. Jil memutuskan beristirahat sejenak karena penat. Karena setelah ini juga kelompok Jil akan menghabisi Druaga. Sontak saja Mel kaget mendengar nama Druaga. Bagaimana mungkin melawan monster ganas Druaga? Ame pun menyaut semua, tak sia-sia mungkin ada celah untuk melawan Druaga. Lantas Kaya mengatakan mereka ada harapan menang karena memiliki kartu truf. Lantas Neba mengambil 3 senjata, salah satunya panah void. Lalu bersama kelompoknya menyerang Druaga. Serangan panah void dapat menggetarkan tubuh Druaga. Ketika Neba menyerang kembali, tiba-tiba Pazus muncul menghentikannya. Sebab Druaga ini adalah mangsanya, maka ia menyerang Neba. Lalu pertikaian mereka dimulai. Beralih pada Jil yang sedang berdebat dengan Kaya. Sebab Jil akan menolong kelompok Neba. Namun Kaya menghalanginya. Akan tetapi Jil tetap pergi menuju Neba. Tak lama kemudian Ame mengikuti Jil. Mel pun terkejut mengapa Ame ikut-ikutan aksi gila Jil. Disusul oleh si Copa bersama Mel dan mereka ikut nimbrung. Akhirnya Kaya pasrah lalu mengikuti Jil. Sin lalu beralih pada si Utu. Nampak Druaga menyerang Uta karena kaki Utu terluka, ia hanya pasrah. Ketika Druaga menyerang, Jil muncul menolong Utu. Fatina sudah terlalu lemah, tak mampu lagi menyerang. Kemudian Ame membuat strategi untuk menyerang kepada Druaga. Namun ternyata takdir berkata lain.
Ame mati dibunuh Druaga. Sebelum mati, Ame meyakinkan bahwa Jill pasti bisa melawan Druaga. Jill terlalu galau melihat kematian temannya, ia tidak bertenaga melawan Druaga. Sontak saja Jill kaget, tiba-tiba Kay muncul. Di kesempatan itulah Kay menyemangati Jill lalu mempertanyakan keinginan Jill. Kemudian Jill mengingat wajah mayat Ame, lalu Jill akhirnya mengetahui keinginannya adalah menjadi perisai untuk menyelamatkan semua orang. Semangat Jill berkobar untuk bertarung kembali dengan Druaga. Selanjutnya Jill mengumpulkan semua orang, lalu menyuarakan strategi penyerangan melawan Druaga. Lantas Jill menjelaskan bahwa dirinya akan menjadi umpan memikat Druaga agar masuk ke perangkap. Sementara Kay menetralkan penghalang pelindung Druaga. Menggunakan kartu truf dan para prajurit melakukan serangan dengan memanfaatkan perangkap medan arahan Jill. Kay sedang mengobrol dengan Fatina. Tanpa basa-basi lagi, Fatina mempertanyakan hubungan Jill dan Kay. Sebab jika menyukai Jill, Kay harus menyatakannya hari ini sebelum sesuatu hal buruk terjadi. Lantas Kay mengatakan hubungan Jill dan dirinya tidak sejauh itu. Kemudian Fatina auto jengkel, ia tidak menyukai wanita penakut seperti Kay, bahkan mengutarakan perasaannya saja tidak mampu. Karena jengkel, Fatina pergi. Tidak lama kemudian Kay menghampiri Jill. Kay mengatakan Jill harus berjanji untuk tetap hidup. Meskipun melawan Druaga adalah hal yang sulit, namun Kay sangat mencintai Jill. Di kesempatan itulah Kay memeluk Jill serta menciuminya. Akan tetapi adegan romantis mereka diganggu oleh serangan Druaga. Di kesempatan itulah Jill melawan Druaga, mereka pun saling menyerang. Kekuatan Druaga sangat dahsyat, sulit dilampaui oleh Jill. Namun dengan semangat api berkobar, Jill meyakinkan dirinya Jill bisa menang. Kemudian Jill meluncurkan serangannya, sehingga Druaga kesakitan. Namun Druaga menyerang balik dengan lebih brutal. Jill diremukkan Druaga menggunakan jari monsternya. Sementara Kay melakukan tugasnya menghancurkan pelindung Druaga. Meskipun pelindung dihancurkan, tapi Druaga masih tetap kuat. Tak lama kemudian Neba muncul menyerang dengan panah voidnya. Karena serangan panah void, tangan sebelah Druaga puntung. Neba bergumam, akhirnya Jill dan dirinya seri. Di kesempatan itulah Jill menyerang titik serangan Ame sebelum Ame mati. Jill menggunakan pedang Ame yang masih tertancap di kepala Druaga. Tentunya untuk melumpuhkannya, Jill pun menyerang dengan brutal. Alhasil Druaga mulai kehabisan tenaga. Jill melakukan penyerangan terakhir dengan dahsyat. Akhirnya Druaga tewas di tangan Jill. Meskipun Druaga sudah mati, dibunuh oleh Raja Gilgamesh, namun iblis merasuki Druaga. Makanya Druaga bangkit kembali. Ketika Druaga lenyap, semua kejahatan di Baskia pun telah musnah. Sewaktu Jill mengambil bola kristal biru, secara tiba-tiba saja Neba menyerangnya. Lalu Neba mengatakan akhir dari semua ini bukannya bola kristal. Ternyata bola kristal biru itu hanyalah sebuah kunci menuju menara mistik. Menara mistik itu adalah puncak dari menara Druaga. Ketika berada di menara mistik, Neba akan mencapai kesempurnaan. Fatina merasa dihianati oleh Neba, ia pun menghentikan Neba. Lantas Neba mengatakan, jika ingin Fatina ikut, maka jangan mengganggu aksi Neba. Neba mengasihani Jill karena salah satu dari kelompok Jill ini mengkhianatinya. Ternyata yang dimaksud Neba ini adalah Kay. Tidak lama kemudian, Kay menggenggam tangan Neba, lalu dua pengkhianat menuju menara mistik. Sementara Jill menangisi kepergian Kay, padahal ia sudah menaruh hati pada Kay. Kemudian terjadi keruntuhan di menara, sehingga semua orang tenggelam ke Baskia. Dengan perasaan hancur, Jill menggendong Fatina untuk pulang. Dan ceritanya pun kelar sampai di sini cuy. Dari segi cerita sendiri, episode pertama seri anime ini menghadirkan cerita yang sederhana, yang cukup menghibur. Memiliki plot cerita yang menarik untuk diikuti penonton. Mencari hiburan ringan dengan nuansa spiritual dan zaman kuno, anime ini bisa dijadikan salah satu rekomendasinya. By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah stay menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Biar Mimin semakin semangat untuk membawakan alur cerita setiap harinya untuk menghibur kalian semua. Tentunya masih bersama Mang Upi, kita akan bertemu lagi di konten-konten berikutnya cuy. Akhirnya Mimin mengucapkan see you in the next video and bye-bye.